Yesus pribadi yang besar dan dahsyat, sebab itu dia layak diberi yang terbaik. Amin saudaraku. Mari dimanapun kau berada, menari bagi dia. Hey! Oh, yeah, yeah. Layak disembah. Terpuji namamu. Angkat suaramu dan katakan, oh besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekal kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabar hari ini? Jumpa lagi kita dalam ibadah Faithful Menservis kembali. Pada hari ini kita akan dilayani oleh Ibu Pastor Victoria Margareta dengan tema Find Peace. Sudah siap semua? Kita siapkan hati, kita buka hati kita bebaskan pikiran dan hati kita datang ke hadirat Tuhan dengan segenap hati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu, penyertaan-Mu yang sempurna di dalam hidup kami. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami Tuhan, kami mau tetap dan terus berkata bahwa Engkau Allah yang baik di dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, Engkau memberikan pembedaan di dalam hidup kami. Sekalipun kami melewati lembah, tangan-Mu, gadamu dan tongkat-Mu, itulah yang selalu menghibur kami. Pada hari ini Tuhan, kami mohon untuk berkat-Mu juga terus mengalir atas hidup kami, atas ibadah kami pada hari ini. Tetapi kami rindu Tuhan, Engkau menjamah setiap hati kami. Dan kuasa yang menembusi Tuhan untuk setiap kami yang berada dimanapun kami berada. Kami tahu jamahan-Mu itu akan selalu ada dan berkuasa atas hidup kami. Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami pada hari ini. Tuhan berdaulat, Tuhan yang memerintah, ini acara Tuhan, biar Tuhan yang membimbing acara kami dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Faithful Woman yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Saya percaya kita dalam keadaan sehat, bersuka cita, bersemangat menjalani hari-hari kita. Dan kita tahu bahwa di dalam pertolongan Tuhan, di dalam perlindungan Tuhan, kita terus rasakan ketenangan. Kita tidak peduli akan hari esok. Kita tidak khawatir karena kita tahu hidup kita ada di tangan-Nya. Mari kita siapkan hati kita pada pagi hari ini. Kita mau menyembah Tuhan, memuji Dia, Raja di atas segala raja. Haleluya. Berada di hadirat-Mu, aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Berada di hati
hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Haleluya. Kita mau terus memuji Tuhan, karena Tuhan adalah kekuatan dan mazmur kita. Haleluya. Di dalam Tuhan ada kekuatan baru. Dengan kepak sayapnya kita boleh naik terus melintasi badai kehidupan ini. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Lebih semangat katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku
Kasih setia Tuhan selalu baru dalam hidup kita. Tak pernah terlambat pertolongannya. Hati kami percaya Tuhan, Kau yang dahsyat, Kau yang luar biasa, Kau yang setia. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kasih setiamu Tuhan tak pernah pergi dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami beri kemuliaan untuk Allah kami yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, sekeliling kami boleh melemahkan kami Bapa. Keadaan kami mungkin begitu banyak hal-hal negatif Tuhan. Tapi satu hal yang kami percaya Tuhan, jikalau kami melekat erat kepadamu Bapa, kami tidak akan khawatir akan hari depan kami. Ada ketenangan Tuhan dalam hidup kami, karena kami percaya Tuhan, hidup kami ada di dalam tangan-Mu Bapa. Perlindungan-Mu Tuhan, tangan-Mu yang kuat terus Tuhan memegang kami. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku
sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Selamanya Tuhan, kami mau berada denganmu, berada dalam hadiratmu, dekat tanganmu Yesus selamanya. Oh, kami tenang Tuhan saat kami dekat denganmu, selalu berada dekatmu. Itu kerinduanku Tuhan. Oh haleluya, kami bersyukur Tuhan. Oh, dekat padamu itu kerinduanku selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan, naikkan pujian ini. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Mari sungguh-sungguh naikkan pujian ini. Nikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Selamanya. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name.
salam sejahtera untuk wanita-wanita yang luar biasa yang sedang menyaksikan acara ini. Saya sangat bersyukur bahwa walaupun dalam keadaan seperti sekarang ini, kita masih tetap bisa bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan. Dan saat ini saya sangat bersyukur mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan dari Faithful Women Service untuk saya bisa membagikan firman kepada kita semua. Perkenalkan, nama saya Victoria Margareta Analeu. Mungkin orang sering memanggil saya atau mengenal saya dengan nama Ria Warna. Ya, saat ini saya dan suami saya Enrico Daniel Hamonangan Sitompul, kami menggembalakan jemaat GKDI Bekasi. Saat ini kami bisa memberikan begitu banyak pelayanan untuk bisa membantu banyak orang mengenal Tuhan dan hidup di dalam firman-Nya. Wanita-wanita yang luar biasa, tema kita pada saat ini adalah Find Peace. Jadi, kalau kita bicara tentang peace atau damai, ya, kedamaian, mungkin ini adalah sesuatu yang sepertinya sudah biasa-biasa aja mungkin ya. Kalau kita dengar kata peace kayak, itu kayak udah setiap hari kita dengar. Ya, atau mungkin itu sesuatu yang bahkan kita sudah anggap klise. Bahkan mungkin ada orang-orang yang mungkin sudah pesimis ketika bicara tentang peace, ya, bahwa itu adalah sesuatu yang sudahlah, itu sesuatu yang kayaknya sulit untuk didapatkan, atau itu hanya hayalan aja bahwa peace itu bisa terjadi di dalam kehidupan ini. Tetapi saya melihat bahwa begitu banyak ternyata di dunia ini organisasi-organisasi yang di dalam perjuangannya mereka bergerak, mereka berjuang untuk betul-betul bisa memperjuangkan peace itu sendiri. Ya, manusia dengan segala kompleksitasnya, ya, kita bisa berbenturan satu dengan yang lain. Sehingga unpeacefulness bisa mungkin sekali terjadi di setiap saat, di setiap waktu. Karenanya begitu banyak organisasi-organisasi yang mereka ya dalam pergerakannya ya membantu terjadinya kedamaian antara manusia atau antara organisasi atau antar negara sekalipun. Ya, seperti kita tahu di dunia ada UN ya, PBB. Nah, jadi sebetulnya kalau kita melihat bahwa dunia sendiri melihat betapa penting peace ini atau damai. Tetapi kita sebagai seorang Kristen, apakah mengerti tentang peace itu adalah sekedar terjadinya kedamaian atau tidak terjadinya konflik antara dua pihak atau lebih daripada itu? Sebelum saya menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan dari firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa di surga, terima kasih kalau saat ini Tuhan kami bisa berkumpul sebagai wanita-wanita yang ingin mengasihi Engkau Bapa, yang ingin terus bertumbuh di dalam iman kami, di dalam pengetahuan kami, di dalam kebijaksanaan kami, melalui firman-Mu ya Bapa. Kami bersyukur bahwa saat ini Tuhan, meskipun keadaan di luar sana ya Bapa, sedang tidak menentu, tapi kami bersyukur bahwa kami boleh Tuhan terus diberkati oleh firman Engkau ya Bapa. Firman-Mu yang begitu hebat, firman-Mu yang penuh dengan kuasa, firman-Mu Bapa yang Engkau berikan kepada kita semua Bapa untuk kita bisa nikmati, untuk kita bisa pelajari ya Bapa. Saat ini Tuhan, saya mau berdoa kiranya Engkau memakai saya, memakai hamba-Mu ini Bapa, untuk bisa menyampaikan peace atau damai sejahtera yang dari Engkau kepada wanita-wanita yang sedang mendengarkan acara ini. Terima kasih ya Tuhan, tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, buka hati kami selebar-lebarnya untuk firman-Mu, agar firman-Mu ini bisa berbuah, berlimpah-limpah di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa di dunia sendiri begitu banyak organisasi, institusi yang memperjuangkan peace. Sebagai orang Kristen kita bersyukur. Peace adalah sesuatu yang Tuhan mau berikan kepada kita. Saya mau kita membuka ayat di Yohanes 14 ayat 27. Saya akan bacakan. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu.
janganlah gelisah dan gentar hatimu. Wow. Waktu saya membaca ini, saya merasakan satu security, rasa aman yang sangat luar biasa. Ketika mungkin dunia mengajarkan bahwa kita harus memperjuangkan peace seperti apa, seperti itu ya. Banyak orang mencari kedamaian ya dengan berbagai macam cara. Mengikuti olahraga yang bisa memberikan kedamaian. Ya, pergi ke tempat-tempat yang bisa memberikan kedamaian. Ya, ataupun apapun yang dilakukan untuk bisa mendapatkan kedamaian. Kita bersyukur bahwa sebagai orang Kristen ada janji dari Tuhan bahwa Dia akan memberikan, Dia akan meninggalkan, bahkan Dia meninggalkan peace itu. Ya. Peace di sini di dalam bahasa Indonesia ya diterjemahkan sebagai damai sejahtera. Karena ini bukan peace, sekedar peace yang dunia ajarkan. Bahwa tidak ada konflik, tidak ada permusuhan, bukan itu. Ini lebih daripada itu semua. Kalau kita lihat di Filipi 4 ayat 4-7, Rasul Paulus menyampaikan sesuatu tentang peace ini dengan luar biasa. Ini adalah salah satu ayat-ayat favorit saya yang membantu saya sekali dalam kehidupan saya, yaitu di sini dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan dia katakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal. Wow. Damai sejahtera yang dari Tuhan atau peace yang dari Tuhan ini berbeda. Tidak hanya sekedar tidak ada konflik, tidak hanya sekedar tidak ada permusuhan atau ketenangan hati, bukan. Tetapi ini adalah suatu hal, ya, kedamaian yang berbeda, yang dimana ketika keadaan tidak menentu pun, kita bisa merasakan satu damai yang melampaui akal, pikiran. Ya, nah, saat ini kita sedang menghadapi situasi yang tidak mudah. Pandemi yang sudah hampir 1 tahun membuat begitu banyak impact yang tidak baik kepada kehidupan. Ya, saya baru-baru ini berlibur bersama keluarga ke satu pulau dan saya sangat bersyukur bahwa Tuhan membawa saya ke sana. Ada hal yang Tuhan bukakan kepada saya. Memimpin jemaat di Bekasi, saya dan suami hampir setiap hari mendapatkan kabar-kabar yang kurang enak ya, akibat dampak dari pandemi ini. Ya, ada yang usahanya menjadi bahkan bukan cuma 0 ya income, tapi bahkan minus. Ada yang harus kehilangan pekerjaan, ada yang harus mendapatkan potongan gaji yang sangat besar dan lain sebagainya. Dan pastinya keadaan ini akan membuat orang-orang yang mengalami mendapatkan satu kegelisahan, mengalami satu kesedihan, bahkan mungkin kekecewaan, mungkin ya, dan hal-hal yang tidak mengenakan yang lainnya. Tak jarang saya melihat juga banyak yang akhirnya mengeluh. Ya, bahkan saya sendiri pun sempat ada masa di mana saya sendiri menjadi khawatir dan takut. Saya sempat mengeluh juga, kenapa ini terjadi? Ya, mempertanyakan mengapa ini terjadi. Tetapi ketika saya datang ke pulau itu dan melihat bagaimana orang-orang di pulau ini terdampak dengan sangat hebat oleh pandemi ini karena income mereka kebanyakan adalah dari pariwisata dan pariwisata menjadi sangat terganggu di sana karena orang saat ini pastinya takut keluar ya karena ada virus COVID-19 ini, dan itu berdampak sekali kepada kehidupan mereka. Ada satu kisah di mana orang ini adalah pelaku pariwisata yang sangat terdampak hidupnya, sampai-sampai dia dan keluarganya makan nasi bekas selama 2 hari. Wow.
Tetapi saya tidak melihat mulut yang berkeluh kesah, muka yang carut marut. Mereka tetap bersemangat, mereka tetap ramah, mereka tetap memberikan servis yang luar biasa kepada saya dan keluarga ketika kami berlibur di sana. Dan tidak ada keluhan-keluhan yang seperti orang yang sudah bertuhan tetapi suka mengeluh. Padahal mereka bukan orang-orang yang mengenal Kristus. Dan itu membuat saya sangat tertusuk. Saya melihat, wow, seharusnya sebagai seorang Kristen, kita mestinya lebih baik dari mereka menghadapi situasi seperti ini. Karena Yesus sendiri mengatakan bahwa damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Yesus telah memberikan, Yesus telah meninggalkan. Tetapi apakah kita betul-betul bisa melihat itu? Nah, mungkin kita akan kupas sedikit. Mengapa Yesus bisa mengatakan ini? Mari kita lihat secara keseluruhan dari konteks Yohanes 14. Saya mau bacakan Yohanes 14 ayat yang pertama. Dikatakan di sini, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ini adalah satu perikop yang sangat terkenal tentang rumah Bapa, betul ya? Bagaimana Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa dia akan pergi ya ke rumah Bapa dan dia akan mempersiapkan kamar-kamar untuk murid-muridnya ya. Kita tahu dan ini adalah salah satu perikop yang sangat encouraging, sangat-sangat menguatkan kita ketika kita tahu dalam kehidupan kita sebagai Kristen banyak tantangan ya, nggak mudah, many times kita mengalami pergumulan. Tetapi ketika saya membaca ayat ini, saya selalu merasa ter-encourage dengan janji Tuhan. Kita tahu ini konteksnya juga adalah saat-saat terakhir Yesus bersama murid-muridnya, di mana Yesus mempersiapkan murid-muridnya tentang apa yang akan terjadi dalam waktu dekat dalam kehidupan Yesus, di mana Yesus akan mati di kayu salib. Terbayangkah ketika kita memiliki seseorang yang sudah bersama-sama dengan kita, sudah dekat dengan kita, seseorang yang kita kagumi, seseorang yang dimana kita betul-betul berpegang, seseorang yang kita benar-benar andalkan ya, harus pergi, meninggalkan kita selamanya. Ya, saya percaya itu bukan hal yang mudah untuk murid-murid ketika mendengar bahwa Yesus akan pergi, Yesus akan meninggalkan mereka. Ya, makanya Yesus bilang, janganlah gelisah hatimu. Saat-saat ini pandemi, belum lagi ditambah lagi demo-demo. Udah pandemi pakai demo pula, hidup kita udah sulit, dipersulit lagi ya. Mungkin ada yang berpikir seperti itu dengan ada demo-demo yang terjadi belakangan ini. Membuat kita menjadi semakin khawatir mungkin. Membuat kita menjadi semakin takut apa yang akan terjadi di depan nanti. Ya. Tetapi Yesus bilang di sini, saya percaya kalau Yesus ada di sini saat ini, di masa pandemi ini, dia akan mengatakan hal yang sama. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Nah, ini yang gak gampang. Ya, ketika fakta membuat kita melihat ya begitu banyak hal-hal yang tidak mudah, untuk percaya kepada Tuhan itu gak gampang. Apa iya Tuhan punya rencana yang luar biasa untuk kami? Apa iya Tuhan memiliki rancangan yang indah? Kok kayaknya ini gak berakhir-berakhir, malah semakin buruk. Saya dengar baru-baru ini di Bali ada ribuan orang yang harus kehilangan pekerjaan karena masa semakin sulit ya. Ya, kehidupan di sana semakin sulit. Kita tahu wah pariwisata sudah pasti sangat terpuruk ya, salah satu industri yang sangat terpuruk ya, industri pariwisata. Ya. Keadaan gak jadi semakin baik sepertinya. Tapi Tuhan bilang, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Hari ini kemana kita menaruh kepercayaan? Apakah kepada keadaan? Apakah kepada pemerintah? Mampukah pemerintah melakukan terobosan untuk mengatasi keadaan ini? Atau mungkin kepada perusahaan kita? Kita mungkin mengharapkan jangan sampai kita dipecat. Ya? Atau kepada keadaan di mana usaha kita akan tetap bisa jalan dalam masa-masa seperti ini. Kepada apakah kita percaya? Kepada siapakah kita percaya?
Yesus mengatakan, jangan gelisah. Have faith in me. Seperti yang dikatakan di Ibrani 11 ayat 1. Iman, di sini trust di sini adalah iman sebetulnya ya. Belief di sini adalah iman. Berimanlah kepadaku katanya ya. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya suka banget sama loginya suami saya tentang iman. Ya. Ya karena saya memang adalah seorang penyanyi ya, penyanyi profesional ya. Suami saya sering bilang begini, kalau Ria misalnya dia diundang nyanyi, saya percaya dia harus latihan hanya setengah jam sebelum acara dimulai dengan bandnya gitu ya. Karena saya percaya dia tahu dia bisa nyanyi, dia beneran bisa nyanyi. Makanya saya nggak terlalu khawatir ya, karena saya tahu kualitas dia. Tapi kalau seseorang yang dia nggak kenal, mungkin dia nggak akan sepercaya itu bahwa setengah jam sebelum acara baru latihan ya. Nah, seperti itulah maksudnya dari iman itu. Kalau kita tahu siapa Tuhan kita, kita percaya kepada Dia, kita punya iman kepada Dia, ya, kita tahu kualitas Tuhan, harusnya kita nggak gelisah. Harusnya kita nggak khawatir berlebihan. Kita akan terus percaya kepadanya. Karena kita tahu bahwa kita punya Allah yang hebat. Kita punya Allah yang dahsyat. Ya. Lalu dikatakan juga, Yohanes 14 ayat 12, Yesus mengatakan seperti ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan dalam anak. Kalau kita percaya kepada Tuhan, dalam keadaan seperti ini pun, yang sepertinya hopeless, kita akan tetap bisa melakukan hal-hal yang besar. Apa maksudnya? Terkadang, waktu kita sedang mengalami penderitaan, sedang mengalami pergumulan, kita begitu self-focus, kita merasa kita helpless, kita merasa kita tidak mampu melakukan apa-apa, kita nggak bisa bantu orang lain, kita nggak bisa mengasihi orang lain, kita nggak bisa menginjil, kita nggak bisa terus menyampaikan tentang hal-hal besar yang Tuhan lakukan. No, kalau kita percaya kepada Tuhan, kita punya iman yang benar kepada Tuhan, bahkan Yesus bilang, kita bisa melakukan hal-hal yang lebih besar daripada apa yang Yesus lakukan. Jadi seharusnya kita sebagai orang-orang Kristen, jika kita menaruh keyakinan kita, iman kita, trust kita, belief kita kepada Tuhan, bahkan di masa-masa yang sulit seperti ini pun, kita akan dimampukan untuk melakukan hal-hal yang hebat. Saya sangat bersyukur ya, jemaat di mana saya memimpin bukanlah jemaat yang berkelebihan secara ekonomi ya, banyak dari mereka yang terdampak begitu hebat ya dari pandemi ini. Tetapi saya melihat karena mereka tahu panggilan mereka sebagai seorang Kristen, banyak dari mereka, masih banyak dari mereka yang tidak terkukung dengan masalah-masalah dirinya. Mereka masih mau membagikan kasih, masih mau membagikan kabar tentang firman dan kebaikan Tuhan kepada sesama. Karena begitu banyak orang saat ini yang membutuhkan kasih. Banyak orang saat ini yang membutuhkan untuk bisa melihat bahwa Tuhan itu begitu nyata lewat hidup kita sebagai Kristen. Saya sangat bangga. Dalam kesusahan mereka, mereka masih banyak yang mau menyumbang untuk orang-orang yang lebih tidak beruntung daripada mereka. Membagikan makanan kepada mungkin ojol-ojol ya, orang-orang yang kurang mampu. Saya sangat bangga, padahal hidup mereka pun berat. Dan saya percaya karena mereka trust kepada Tuhan mereka. Mereka punya iman kepada Tuhan mereka. Dan iman yang benar itu datang dari pendengaran akan firman. Jadi yang pertama, have faith in God. Berimanlah dengan mengenal Tuhan lewat firman-Nya. Yang kedua,
bagaimana untuk kita bisa mendapatkan damai sejahtera itu yang berasal dari Tuhan. Mari kita lihat di Yohanes 14 masih, mulai dari ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku. Wow, tadi punya iman ya kepada Tuhan. Sekarang Tuhan lebih dalam lagi. Kalau kamu sayang aku, if you love me, katanya, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Lalu apa lagi? Ayat yang ke-21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia. Dan akan menyatakan diriku kepadanya. Wow. Mengasihi Tuhan, itu jelas banget. Di sini Tuhan katakan. Itu bukan dengan feeling. Bukan dengan perkataan. Tetapi dengan memegang perintahnya. Melakukan perintahnya. Melakukan firman-Nya, sehingga akhirnya katanya Tuhan akan mengasihi kita, dan aku pun mengasihi kamu, katanya. Jadi bayangkan, ketika kita mengasihi Tuhan dengan caranya Dia, Tuhan dan Yesus mengasihi kita. Can you imagine, dalam keadaan seperti ini, kita terus melakukan apa yang Dia inginkan, yaitu melakukan segala firman-Nya, dan kasih-Nya akan datang kepada kita. Wow. Mungkin ada banyak orang pada saat ini merasa, di mana kasih Tuhan itu? Mungkin kita perlu bertanya kepada diri kita, apakah di saat-saat seperti ini, suara siapa yang lebih kita dengar? Apakah suara Tuhan lewat perkataannya, dari firman-Nya, atau suara hati kita? Atau suara pikiran kita? Atau berita-berita yang kita tonton, atau berita-berita yang kita dengar, yang membuat kita menjadi lebih percaya kepada itu daripada firman Tuhan itu sendiri. Sehingga kita, jangankan kita melakukannya, percaya pun tidak kepada firman Tuhan. Wanita-wanita yang luar biasa, Tuhan sangat ingin memberikan damai sejahtera itu. Dia bahkan sudah memberikan sebetulnya. Tetapi bagaimana itu kita bisa memperoleh, kita bisa mendapatkannya. Kita perlu betul-betul mendengarkan apa yang tadi Tuhan sampaikan. Teruslah percaya kepada Dia, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu untuk kita bisa melewati pergumulan kita. Bukan berarti pergumulannya jadi selesai, tetap kita mungkin mengalami pergumulan ini, tetapi kita menjadi overcomer, lebih daripada pemenang. Yang kedua, Tuhan bilang, ya, kalau kamu sayang saya, kamu mengasihi saya dengan kamu memegang segala firman-Nya. Nah, saya teruskan lagi ya. Di ayat 25, semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yesus pergi, Dia menjanjikan Roh Kudus sebagai pengganti Dia untuk membimbing kita, untuk memimpin kita. Hari ini kita tahu, semua orang Kristen pasti tahu bahwa damai sejahtera adalah buah roh. Betul ya? Kita tahu. Tapi bagaimana roh itu bisa berbuah? Kalau kita tidak tahu bagaimana membuat itu bisa berbuah. Jadi bagaimana mengaktifkan Roh Kudus sehingga akhirnya Roh Kudus bisa membuahkan, salah satunya ada buah-buah damai sejahtera itu. Yaitu adalah seperti yang Yesus katakan di Matius 4 ayat 4. Manusia bukan hanya hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Mengaktifkan Roh Kudus, sehingga akhirnya itu bisa berbuah, adalah dengan kita betul-betul hidup di dalam firman-Nya. Menjadikan firman sebagai makanan di dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu bagaimana kita menjalani hidup kita sehari-hari. Wanita-wanita yang luar biasa,
Apakah saat teduh menjadi satu keyakinan untuk kita membaca firman-Nya, merenungkannya, dan melakukannya. Sehingga akhirnya manusia roh kita terus diberikan makan sehingga dia menjadi sehat. Dan akhirnya Roh Kudus itu betul-betul berkuasa atas diri kita, atas hidup kita. Karena dia tugasnya tadi menuntun kita. Ya, untuk mengajarkan kita segala sesuatu ya yang berkenan kepada Allah. Sehingga dalam masa-masa seperti ini, kita tetap bisa mendapatkan damai sejahtera yang sejati. Wanita-wanita yang luar biasa, ya, kedamaian itu bukanlah sesuatu yang mustahil. Damai sejahtera itu bukan sesuatu yang mustahil untuk kita bisa dapatkan. Tetapi kita perlu melihat cara Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan agar kita bisa menemukan damai sejahtera itu. Terakhir saya mau memberikan ayat untuk kita semua, untuk menguatkan kita semua, bahwa hati Tuhan selalu sama. Perjanjian baru, perjanjian lama, sama. Mari kita lihat di Yesaya 48, ayat yang ke-17 sampai 18. Allah berfirman, "Beginilah firman Tuhan penebusmu yang Maha Kudus Allah Israel, akulah Tuhan Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering." Saudari-saudari, wanita-wanita yang luar biasa, hati Tuhan sama, keinginan Tuhan tetap sama. Dia ingin memberikan damai sejahtera itu kepada kita. Seperti yang Yesus juga sampaikan, Allah pun menyampaikan yang sama ya di buku Yesaya kepada bangsa Israel, bahwa sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteraku akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Ketaatan adalah kunci untuk kita bisa mendapatkan damai sejahtera, bahkan di saat-saat chaos seperti saat ini pun. Ada satu lagu yang sangat luar biasa, yang sangat populer di dalam dunia kekristenan. Satu lagu yang mempunyai background yang ternyata begitu menyedihkan, penuh dengan tragic, dari seorang Horatio Spafford, di mana dia menulis lagu ini setelah kejadian tragis di dalam hidupnya. Kehilangan anaknya laki-laki yang berumur 4 tahun dalam satu peristiwa kebakaran, dan kehilangan bisnisnya sampai dia menjadi kolaps atau bangkrut karena kebakaran yang sangat hebat di Chicago. Lalu kemudian kehilangan 4 anak perempuannya dalam satu kecelakaan laut. Itu membuat Spafford dengan istrinya mengalami satu kesedihan yang amat mendalam. Sehingga akhirnya inilah yang inspired dia untuk bisa menulis lagu ini, yang ada kata-kata seperti di buku Yesaya tadi. Saya akan menyanyikan sepenggal dari lagu yang sangat inspiratif ini. Kiranya ini bisa menjadi berkat buat para wanita yang luar biasa. Damai seperti sungai dalam jiwaku, walau diterpa ombak laut, bentuk kutukmu, ku mau ucap syukur, itu baik bagi jiwaku. Doa saya untuk saudari-saudari semua, wanita-wanita yang luar biasa, walaupun pada saat ini kita sedang diterpa ombak badai yang sangat hebat
namun kita bisa diberikan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan, seperti sungai yang tidak pernah kering, ketika kita terus mau memutuskan untuk beriman penuh kepadanya dan terus taat kepada setiap firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sangat bersyukur ya Tuhan, kalau hari ini kita bisa melihat kepada firman-Mu ya Bapa, bahwa hati Engkau selalu sama ya Tuhan. Engkau ingin untuk bisa memberkati kita dengan damai sejahtera, bahkan seperti yang Engkau sampaikan di buku Yesaya, damai sejahtera yang seperti sungai yang tidak pernah kering Tuhan. Bahkan di masa yang ada kekeringan pun, sungai itu tidak pernah kering ya Bapa. Tetapi Tuhan, mungkin kadang kita tidak paham hati Engkau, bahwa yang Engkau inginkan supaya kita bisa mendapatkan itu adalah betul-betul melakukan segala perintah-Mu ya Bapa. Terkadang sulit bagi kita Bapa ketika kenyataan hidup sepertinya membuat kita menjadi begitu khawatir, takut, membuat kita menjadi terkungkung dengan pikiran-pikiran kita sendiri. Dan seolah-olah Tuhan firman Engkau itu seperti satu hal yang kayak nggak real Tuhan. Seperti suatu hal yang mustahil Bapak untuk kita bisa lakukan ya Bapak. Atau kita percaya ya Bapak. Tapi ya Tuhan, saya mau berdoa untuk kita semua, terkhusus untuk para wanita ya Bapak. Agar kita bisa betul-betul ya Tuhan, berpegang pada firman-Mu. Betul-betul Tuhan, berpegang pada setiap perintah-Mu dalam keadaan yang sulit dan mustahil sekalipun ya Bapak. Sehingga Engkau berkenan untuk bisa memberikan damai sejahtera kepada kami ya Bapak. Bantu kami Bapak, agar kami terus Bapak, kami mau Bapak mempelajari firman Engkau dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak di surga, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, salam sejahtera. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kehadirat-Mu di ibadah kami pagi ini. Terima kasih buat hamba-Mu, Ibu Victoria Margareta, yang telah melayani kami semua pagi ini. Berkatilah Ibu Victoria dan keluarganya ya Tuhan Yesus. Berkati dalam pelayanannya Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan. Kami berdoa juga Tuhan untuk Faithful Women Service ya Tuhan Yesus. Tuhan berkati setiap para wanita yang tergabung dalam Faithful Women Service ya Tuhan. Dan Engkau berkati di setiap pelayanan mereka ya Tuhan Yesus. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk GBI Ebenezer ya Tuhan, yang telah merayakan 65 tahun pelayanannya Tuhan Yesus. Biarlah gereja Ebenezer ya Tuhan berbuah dan berbuah Tuhan Yesus, dan bertambah-tambah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan untuk Bapak Gembala dan keluarganya ya Tuhan. Tuhan memberkati ya Tuhan Yesus di dalam kehidupannya ya Tuhan. Tuhan berkati di dalam setiap visi misi Bapak Gembala untuk gereja Ebenezer ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa Indonesia ya Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan untuk pemulihan Indonesia ya Tuhan Yesus dari penyakit COVID-19 ini ya Tuhan Yesus. Tuhan juga berkati Bapak Presiden beserta para kabinetnya ya Tuhan. Tuhan berkati di dalam pekerjaan mereka ya Tuhan Yesus, di dalam visi mereka ya Tuhan untuk memasyurkan negara Indonesia ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para tenaga medis dan para suster dokter ya Tuhan yang merawat para pasien yang terkena penyakit COVID-19 ini ya Tuhan Yesus. Tuhanlah yang memberi kekuatan ya Tuhan, kesehatan di dalam mereka merawat para pasien, dan Tuhan berkati keluarga mereka. Tuhan juga berkati ya Tuhan, Tuhan sembuhkan para pasien yang terkena COVID-19 ini ya Tuhan Yesus, terutama anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhanlah yang menjadi harapan kami, yang menjadi tumpuan kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, Engkaulah tabib yang ajaib ya Tuhan Yesus. Segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kami ini ya Tuhan, itu pasti atas pengetahuan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, teramat baik buat kami semua umat-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus, dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersama bangkit berdiri untuk siap menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih Allah Bapa, rahmat dan anugerah Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dalam kuasa Roh Kudus
menyertai saudara mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, saya Linda Saerang, pembina Faithful Women Service, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-65 Gereja Bethel Indonesia Jemaat Ebenezer. Doa saya, kita semua tetap menjadi jemaat yang misioner dan menjadi jemaat yang dewasa menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Jemaat Ebenezer yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya Yunda dari seksi multimedia Faithful Women Service. Saya bersyukur berada di GBI Ebenezer, di mana saya bertumbuh mengenal Tuhan Yesus, dan sangat berterima kasih kepada GBI Ebenezer yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk melayani di bidang multimedia. Saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-65 tahun untuk GBI Ebenezer. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan banyak jiwa yang dibenarkan melalui GBI Ebenezer. Maju terus, Tuhan Yesus memberkati. Halo, saya Imelda Matpaung, pengurus Faithful Women Service bagian Service Organizer, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-65 untuk GBI Ebenezer, menjadi jemaat yang misioner, jemaat yang berapi-api, jemaat yang tetap bersemangat dalam kondisi apapun, tetap mencintai Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya dengan Ibu Mary, saya ucapkan selamat ulang tahun yang ke-65 tahun untuk GBI Ebenezer. Biar semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan dan menuai jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Shalom Faithful Women, saya Stella Ende. Saya mengucapkan happy anniversary buat GBI Ebenezer yang ke-65 tahun. Semoga semakin menjadi berkat buat banyak jiwa dan semuanya buat kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita telah selesai, biarlah firman yang boleh kita dengar itu boleh tertanam, berbuah, dan menguatkan kita untuk menjalani hari-hari berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Berlindung di dalam naungannya. Come on. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Oh, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Saudaraku, angkat jempol bersama-sama katakan,